Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Teleni Hasri. Di sini saya bersama satu rekan saya yaitu Salsabila, yang dimana dalam mata kuliahan perencanaan pembelajaran ini yang dibimbing oleh Bapak Roni, kami akan menjelaskan dari kelompok 5 kelas 4D Prodi PGSD. Kita simak yuk video selengkapnya. Nah, di sini ada pembahasan materi apa aja sih yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Nah, di sini kita akan membahas 5 materi penting dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah pengertian program semester, yang dimana nanti akan dijelaskan apa sih program semester itu. Nah, yang kedua ada urgensi program semester, hal-hal apa aja sih yang dilarang atau yang harus kita fokuskan atau harus kita hindari dalam program semester. Lalu ada unsur-unsur apa aja yang terdapat dalam program semester. Dan yang keempat ada langkah penyusunan program semester. Dan yang kelima, apa sih manfaat kita dalam membuat program semester. Kita langsung ke materi yang pertama. Nah, di sini ada Hidayat dalam Abdul Majid 2005, halaman 21. Beliau berkata, perangkat yang harus dipersiapkan dalam perencanaan pembelajaran antara lain adalah menyusun program pengajaran dan melaksanakan program pengajaran. Nah, guru tidak hanya melakukan atau melaksanakan program pengajaran saja teman-teman, tetapi juga harus menyusun program pengajaran, baik dalam satu tatap muka, dalam satu semester, maupun dalam 1 tahun ke depan. Nah, jadi hal tersebut sangat penting ya. Pembahasan kita pertama kali yaitu pengertian program semester. Penjabaran dari program tahunan yang berisikan garis-garis besar mengenai segala sesuatu yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam semester. Sesuai dengan namanya yaitu program semester, pasti harus digunakan untuk 1 semester ke depan. Nah, program semester ini berisikan garis besar mengenai segala sesuatu yang dilaksanakan. Nah, ini program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Mungkin materi program tahunan telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, dan kawan-kawan mungkin sudah mengerti apa sih program tahunan itu. Nah, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Nah, materi kedua ada urgensi program semester, atau hal-hal apa aja sih harus kita hindari dalam membuat program semester. Yang pertama, ada keterlambatan materi disebabkan siswa kurang menangkap materi. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh guru maupun siswa itu tersendiri. Nah, yang disebabkan oleh guru biasanya dalam pengajaran guru kurang atau materi yang diajarkan itu sangat membosankan teman-teman. Nah, bagaimana caranya untuk meminimalisir atau menghindari kesalahan tersebut? Caranya, guru harus kreatif dalam memilih media pembelajaran agar siswa tersebut cepat menangkapnya dan tidak mudah bosan. Karena apabila guru menggunakan media yang konkret dengan pelajaran akan terasa sangat menyenangkan, dan biasanya apalagi peserta didik yang masih di kelas rendah, itu mereka sangat suka sekali diajak belajar sambil bermain begitu. Nah, yang disebabkan oleh siswa, tidak semuanya siswa itu langsung paham dengan apa yang kita ajarkan dalam sekali kita berikan materi. Maka dari itu, nah, tadi fungsinya media pembelajaran dan benda-benda konkret dalam pembelajaran kreativitas guru itu sangat penting sekali dalam mengurangi keterlambatan materi. Karena apabila kita menggunakan media pembelajaran, itu tidak akan menggunakan waktu yang lama dalam mengulang materi yang akan kita pelajarkan. Mungkin hanya 2 atau 3 kali kita mengulangi materi tersebut. Tidak berulang-ulang kali siswa minta dijelaskan kembali karena merasa tidak paham dengan apa yang kita jelaskan. Nah, lalu yang kedua ada tidak terdapat peta materi dalam hitungan tahun dan semester. Nah, sama halnya kayak kita dalam belajar. Kita tidak mempunyai peta konsep atau tidak memiliki bahan ajar atau buku lainnya. Kita akan bingung apa yang akan kita pelajari. Betul tidak? Nah, sama halnya dengan program semester ini,
Apabila dalam pengajaran, semisal dalam satu tatap muka, guru tidak menggunakan konsep atau pemetaan materi dalam satu tatap muka tersebut, maka guru juga akan tidak terstruktur dalam mengajarnya. Entah itu dalam pembukaan, inti, bagian penutup, itu tidak akan berkesinambungan, tidak akan sesuai dengan KD dan jam yang telah ditentukan. Nah, hal tersebut sangat menghambat sekali dalam program pengajaran. Maka dari itu, usahakan ketika kita menggunakan program semester, kita menghindari dua hal yang telah saya jabarkan tadi. Nah, akibat tidak adanya program tahunan dan program semester, yaitu yang pertama ada materi tidak tuntas, yang kedua ada pemetaan SK dan SD tidak terstruktur, dan yang ketiga ada alokasi waktu yang tidak jelas. Nah, yang keempat ada pembagian materi tidak jelas. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi yang saya simpulkan keempat ini. Nah, dari keempat poin ini dapat kita simpulkan bahwa akibat tidak adanya prota dan promes ini sangat bergantung sekali teman-teman dengan proses pembelajaran guru. Karena kenapa? Apabila tidak ada pemetaan, otomatis guru dalam mengajar tidak akan punya struktur atau pacuan dalam menentukan hasil pembelajaran. Nah, hal tersebut akan mengakibatkan materi yang tidak tuntas, alokasi waktu yang tidak jelas atau berantakan. Seharusnya semisal dalam hari pertama guru sudah bisa menjelaskan bagaimana proses penjumlahan dan pengurangan yang baik dan benar. Tetapi karena tidak adanya prota dan promes, bisa saja hal tersebut akan mengulur waktu sampai 5 hari ke depan semisal. Nah, maka dari itu sangat penting sekali bagi para guru untuk menyusun prota dan promes. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya pemateri kedua. Terima kasih. Halo, nama saya Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Talia. Di sini ada unsur-unsur promes. Ada empat. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuan dicantumkan dalam program semester dengan tujuan yang bersifat umum yang diambil dari SK dan KD, yaitu tujuan kurikuler dan tujuan instruksional. Nah, yang kedua itu ada pokok pembahasan. Dalam pokok pembahasan, judul materi yang akan dipelajari atau diajarkan dalam satu caturulan yang bersangkutan perencanaan pembelajaran, menyusun pokok bahasan dan subpokok bahasan dalam satu semester, dengan memperhitungkan bahwa pokok bahasan tersebut. Yang ketiga itu ada evaluasi pengajaran. Evaluasi yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Evaluasi itu digunakan untuk memperbaiki bahwa ataupun juga metode pengajarannya. Nah, yang terakhir itu ada waktu. Setiap waktu pokok pembahasan dan kegiatan evaluasi dalam semester yang bersangkutan perlu dicantumkan jumlah waktu yang dialokasikan sehingga sejak awal apakah program semester tersebut sudah dibuat. Nah, di sini ada langkah penyusunan semester. Dalam langkah penyusunan semester itu yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, dengan memasukkan KD, topik dan subtopik bahasan dalam format program semester. Yang kedua itu dengan menentukan jumlah jam pada setiap tatap muka per minggu untuk mata pelajaran. Nah, yang ketiga itu ada mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik. Di sini ada beberapa manfaat promes. Yang pertama itu sebagai guru mempermudah dalam proses pembelajaran selama satu semester. Yang kedua itu ada sebagai pedoman kerja bagi setiap unsurnya. Yang ketiga itu untuk bahan penyusunan data dalam pengajaran.
Yang keempat itu ada sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tanpa petunjuk kita tidak tahu arah pembelajaran akan dimulai. Nah, sekian presentasi dari kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.